Ya, baik. Kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan yang dibutuhkan, begitu juga sikap yang harus dimiliki dan juga keterampilan yang dibutuhkan di abad 21, maka kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Manado itu kegiatannya dilaksanakan ada dalam bentuk kelas reguler. Kelas reguler itu adalah siswa belajar di sekolah. Kemudian ada kelas industri, yaitu siswa itu belajar di industri. Nah, kemudian ada kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, kelas reguler itu dilaksanakan di sekolah dan dalam masa pandemi COVID-19 saat ini itu siswa belajar dari rumah. Nah, kelas industri adalah di mana siswa belajar di industri. Di situ siswa belajar tentang hal-hal yang dibutuhkan atau kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di industri. Jadi, siswa sudah belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di industri. Jadi bagaimana situasi kerja di industri, itu keterampilan-keterampilan apa yang dibutuhkan di industri. Nah, itu siswa sudah dapat menyesuaikan diri. Kemudian, kegiatan PKL juga itu sama dengan kegiatan-kegiatan untuk belajar di dunia industri. Perbedaan antara kelas industri dengan kegiatan PKL, kalau kelas industri itu dilaksanakan 1 bulan siswa belajar secara reguler di sekolah, kemudian 1 bulan siswa belajar di industri. Nah, kemudian setelah 1 bulan di industri kembali lagi ke sekolah untuk belajar di sekolah, kemudian 1 bulan lagi balik di industri. Sedangkan kegiatan PKL itu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kita laksanakan di sini adalah dalam jangka 6 bulan, tetapi bertahap. Kelas 11 itu dilaksanakan selama 3 bulan, kemudian di kelas 12 dilaksanakan selama 3 bulan. Jadi total 6 bulan. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 2, dan juga selain itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan yang lebih menekankan kepada pembinaan karakter siswa. Nah, sehingga nilai-nilai karakter yang ditetapkan itu menyangkut pembiasaan akhlak mulia, kemudian ada kegiatan OSIS, ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, kemudian ada juga kegiatan yang lebih menanamkan tata krama siswa dan tata tertib kehidupan sekolah. Kemudian ada kegiatan kepramukaan, upacara bendera setiap hari Senin dan juga hari-hari nasional. Kemudian pendidikan pendahuluan bela negara, ada pendidikan berwawasan kebangsaan. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman dan juga pengalaman kepada siswa bagaimana pencegahan COVID-19 dengan mengikuti protokoler COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada kegiatan unit kesehatan sekolah, kemudian ada kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR, kemudian juga dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kegiatan pembinaan ekstrakurikuler yang lebih menekankan kepada pembentukan nilai-nilai karakter siswa, sehingga diharapkan siswa SMK Negeri 2 Manado itu adalah siswa-siswa yang berkarakter.
Kemudian kita lihat tentang penilaian hasil belajar, bahwa seluruh kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa itu dilakukan penilaian. Itu pada jangka waktu tertentu dilaksanakan penilaian. Tujuan penilaian ini adalah yang pertama mengetahui tingkat capaian hasil belajar. Jadi sejauh mana siswa sudah dapat menguasai materi yang diberikan oleh guru, kemudian juga sejauh mana tingkat kompetensi yang sudah dicapai oleh para siswa atau peserta didik. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Tentunya peserta didik ketika belajar mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehingga materi yang diberikan itu sulit dipahami atau sulit diterima. Nah, kita akan mencari tahu masalah-masalah apa yang dihadapi. Kemudian yang keempat, itu untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Dengan metode ataupun cara pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem daring di masa COVID-19 ini, itu kita akan evaluasi apakah efektif pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian jumlah siswa yang terlibat di dalamnya, itu menjadi bahan evaluasi kita juga. Kemudian kita akan mengevaluasi tentang pencapaian kurikulum. Walaupun di era pandemi sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah atau Pak Menteri, bahwa dalam proses pembelajaran itu target utama bukan pencapaian kurikulum, tapi bagaimana siswa itu dapat memahami dan juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus atau COVID-19. Nah, kemudian ini yang menjadi tujuan penilaian hasil belajar. Nah, ruang lingkup penilaian itu sebagaimana 3 aspek yang dibentuk kepada siswa, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka ruang lingkup penilaian juga itu menyangkut 3 aspek itu, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi aspek pengetahuan peserta didik sesuai dengan mata pelajaran atau program keahlian yang ditempuh. Nah, kemudian penilaian pengetahuan itu dilaksanakan baik dengan bentuk tes tertulis, baik itu pilihan ganda, uraian, atau teknik lain. Kemudian ada tes lisan, itu biasanya dilaksanakan dengan wawancara. Penugasan, tugas yang dilakukan secara individu ataupun juga secara kelompok. Nah, kemudian portofolio. Portofolio yaitu dokumen atau sertifikat sebagai bukti pencapaian kompetensi atau prestasi yang dicapai oleh siswa. Nah, ini semua sertifikat kalau dia dapat dalam sebagai penghargaan atas prestasi dan juga bukti-bukti pencapaian kompetensi, itu didokumentasikan. Itu dibuat dalam bentuk portofolio. Nah, ini penilaian untuk pengetahuan yang dilakukan. Kemudian yang berikut untuk penilaian keterampilan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi aspek keterampilan dalam melakukan tugas tertentu sesuai dengan mata pelajaran atau program keahlian yang ditempuh. Jadi untuk penilaian keterampilan itu dalam bentuk kinerja. Dalam bentuk kinerja itu yang bagaimana? Yaitu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan atau proses atau hasil produk. Jadi siswa dapat melaksanakan suatu proses untuk menghasilkan satu produk. Jadi itu yang dinamakan dengan penilaian kinerja. Kemudian penilaian proyek, yaitu peserta didik itu dia mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian